Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Yani. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Vokasi dari Universitas Lancang Kuning. Di video kali ini saya akan menampilkan tentang tugas saya, yaitu tugas video pembelajaran dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Jadi, judul dari video pembelajaran saya yaitu Bunga Cendana atau bahasa ilmiahnya Santalum cendana India. Taksonomi dari bunga cendana ialah yang pertama ada kingdom. Kingdom dari bunga cendana ialah Plantae. Kemudian divisi dari bunga cendana ialah Tracheophyta. Kemudian kelas dari bunga cendana ada Magnoliopsida. Ordo dari bunga cendana ada Santalales. Dan famili dari bunga cendana ada Santalaceae. Selanjutnya masuk ke informasi penilaian bunga cendana. Tahun terbitnya pada tahun 2019, tanggal terbitnya tanggal 8 Oktober 2018, penilaian daftar merah sebelum 1998, kategori dan kriteria daftar merah IUCN, rentan A2DE/3.1. Pembenaran. Spesies ini asli India, Sri Lanka, Indonesia bagian timur dan Australia atau wilayah utara. Meskipun asalnya di daerah ini tidak diketahui, di seluruh Asia spesies ini ada di perkebunan yang telah mengurangi tekanan pada populasi liar. Tetapi permanen dan perdagangan ilegal masih terjadi. Dan spesies ini habis secara komersial di beberapa lokasi di India dan sebagian besar India. Karena harga produk dari spesies tersebut sangat tinggi, perdagangan ilegal marak terjadi. Telah terjadi penurunan tajam dalam ketersediaan cendana India. Ada juga ancaman lebih lanjut terhadap spesies dari perubahan habitat, dan khususnya di India. Spesies ini dipengaruhi oleh penyakit paku yang menyebabkan kematian pohon. Harus dipastikan bahwa upaya yang dilakukan untuk menjaga variabilitas genetik spesies dan hewan efisiensi perkebunan harus diselidiki untuk memperluas budidaya dan selanjutnya mengurangi tekanan pada populasi liar. Spesies ini dinilai sebagai rentan. Kemudian ada jangkauan geografis. Kejadiannya di negara India atau Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu. Kemudian Indonesia itu Maluku, Sulawesi, Sumatera, Sri Lanka, dan Timor Leste. Dan sekarang ini ataupun asal yang tidak pastinya ada di Australia atau wilayah utara. Jangkauan geografisnya dari deskripsi kisarannya. Spesies ini berasal dari India. Di Indonesia, spesies ini berasal dari Timor Kepulauan di Timor Flores dan Sumba. Baru-baru ini juga tercatat sebagai hewan asli di Aceh, Sumatera bagian barat laut, atau Septianti dan Septiati 2012. Nah, di dalam India, persebaran alami spesies ini adalah negara bagian Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, dan Kerala. Selanjutnya, populasi bunga cendana. Di India, di habitat alaminya, subpopulasi tidak padat, tanpa kelas lingkar yang lebih besar dan pohon dewasa seluruhnya atau hampir tidak ada di kawasan hutan Kartamaka dan Tamil Nadu. Yang kedua, studi sistematis tentang status populasi cendana dalam hal menghitung jumlah pohon belum dilakukan di India baru-baru ini, kecuali untuk informasi yang tersedia selama survei cendana. Survei cendana India pertama yang dilakukan pada akhir tahun 1970-an dalam kasus Marayor Sendal Reverse di Kerala dilaporkan pada tahun 1976 terdapat lebih dari 100.000 pohon spesies ini mengalami penurunan populasi akibat dari pemanenan ilegal dan eksploitasi berlebihan. Ada penurunan ketersediaan kayu, menunjukkan bahwa spesies tersebut memiliki tingkat penurunan yang tinggi di beberapa bagian India. Pohon yang layak secara ekonomi
atau di atas 30 cm secara komersial punah. Pohon yang dapat dimanfaatkan secara komersial jumlahnya sedikit dalam kisaran spesiesnya. Selanjutnya kita masuk ke habitat dan ekologi. Spesies ini dapat tumbuh setinggi 12 hingga 15 meter dan merupakan parasit akar parsial. Spesies ini terutama hidup di hutan tropis, dataran rendah, dan hutan. Selama tahap awal pertumbuhannya, ia membutuhkan naungan parsial, tetapi ketika pohon tumbuh lebih jauh, ia menjadi sedikit menuntut dan secara bertahap menunjukkan intoleransi terhadap naungan yang berat. Pohon memiliki kecenderungan untuk tumbuh dalam kondisi yang bervariasi. Ia dapat tumbuh dari permukaan laut rata-rata hingga ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya kita masuk ke ancaman. Populasi alami kayu cendana India terus-menerus terancam oleh pemanenan ilegal dan eksploitasi berlebihan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dengan berkurangnya ketersediaan kayu dan tingginya nilai kayu, serta minyak di pasar internasional, penyelundupan kayu secara ekstensif didorong. Di India, spesies ini terancam oleh penyakit paku, yang menyebabkan kematian pohon akibat perubahan fisiologi spesies. Ada juga lebih banyak ancaman kecil dari penurunan kualitas habitat akibat pengembalaan berlebihan dan kebakaran yang juga membahayakan spesies ini. Selanjutnya ada penggunaan dan perdagangan. Minyak cendana banyak digunakan dalam aromaterapi, terutama untuk menghilangkan stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian, dan merupakan bahan yang sangat bagus untuk desain ukiran yang rumit. Minyak cendana India Timur memiliki nilai komersial yang tinggi, dan minyak tersebut memiliki spesifikasi internasional. Yang terakhir ada tindakan konversi. Mengingat populasi cendana yang menghilang, pemerintah Karnataka dan Tamil Nadu melonggarkan kebijakan ketat sebelumnya tentang penanaman dan pemanenan cendana. Hal ini didorong budidaya cendana oleh para petani dan pengusaha dari LSM. Dengan pemerintahan yang sangat besar dan kayu dan minyak di pasar internasional, dalam dekade terakhir, perkebunan swasta yang seluas ini didirikan di seluruh India, sedikit banyak telah membuka jalan untuk menghidupkan kembali kejayaan kayu cendana di masa lalu India. Demikian pula area yang luas dibawa ke budidaya cendana di negara lain seperti Australia dan Cina. Baik, terima kasih. Sekian penampilan video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.